Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keridhaan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya isti'adah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul berjumpa kembali untuk membahas materi sirah kelas 6. Alhamdulillah juga kita sudah sampai di semester 2. Kemudian di semester 1 kita telah menyelesaikan 2 bab, yakni mengenai Khulafaur Rasyidin juga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian semester 2 ini kita akan membahas mengenai Khalifah Umar bin Khattab terlebih dahulu. Langsung saja agar mempercepat waktu, agar nanti di bab ketiga ini lebih cepat pembahasannya, langsung saja kita mulai. Nah, jadi yang kita bahas adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemudian apa saja sih yang akan kita bahas di materi ketiga ini, bab ketiga ini? Yang pertama adalah silsilah Umar bin Khattab, yang kedua adalah keislaman beliau, bagian ketiga nanti akan ada pengangkatan beliau sebagai khalifah, bagian keempat masa kekhalifahan Umar bin Khattab, keistimewaan beliau, akhir hayat dan wafat beliau, yang terakhir adalah wasiat sebelum wafat. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, silsilah beliau. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yakni Umar bin Khattab bin Nufail atau Nufail bin Abdul Uzza, biasa dikenal sebagai Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar bin Khattab salah satu 4 khalifah yang kita ketahui memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail atau Nufail bin Abdul Uzza. Beliau lahir di Mekah pada tahun 581 Hijriah atau pada bulan November 644 Masehi. Beliau berasal dari Bani Adi, salah satu bani yang terkenal pada Bani Quraisy. Kemudian beliau memiliki ayah yang bernama Khattab bin Nufail al-Hashim al-Quraisy dan ibu beliau bernama Hantamah bin Hashim. Hantamah binti Hashim. Nah, karena cewek berarti menggunakan binti. Selanjutnya, nah, silsilah beliau dari suku ayah, ibu, kemudian nama lengkapnya, nama panggilannya sudah. Kemudian kita akan mengetahui apa saja sih yang dimiliki Umar bin Khattab itu. Yang dimiliki beliau adalah yang pertama, memiliki fisik yang kuat. Bahkan Umar bin Khattab menjadi juara ketika ada perlombaan gulat di Mekah. Kemudian yang kedua adalah memiliki sifat tawadu atau rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifat beliau adalah memiliki kehidupan yang sederhana. Nah, bisa dijelaskan bahwasanya saking sederhananya beliau sampai menambal baju dengan kulit. Seperti itu. Kemudian selanjutnya beliau sangat tegas dalam urusan agama.
Beliau juga selalu mengendarai keledai tanpa pelana. Nah, jadi walaupun beliau memiliki kekayaan, akan tetapi Umar bin Khattab memiliki kebiasaan bahwasanya ketika beliau mengendarai hewan tunggangan seperti keledai, kuda ataupun unta, beliau tidak pernah memakai pelana atau bawahan yang biasanya buat tempat duduk itu. Kemudian sifat yang terakhir adalah beliau jarang tertawa dan tidak bergurau dengan siapapun. Nah, karena beliau jarang tertawa, kemudian tidak pernah bergurau dengan siapapun, menandakan bahwasanya beliau itu adalah orang yang sangat tegas. Beliau orang yang sangat menjaga kewibawaan beliau. Nah, jadi Umar bin Khattab di antara sifat-sifat yang dimiliki beliau adalah sifatnya kuat, memiliki sifat tawadu, kehidupannya sederhana, sangat tegas dalam urusan agama, selalu mengendarai hewan tanpa pelana, jarang tertawa, dan tidak pernah bergurau dengan siapapun. Selanjutnya, jadi Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam, ketika zaman jahiliyah, sebelum beliau masuk Islam, beliau memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk juga seperti masyarakat Makkah pada umumnya. Di antaranya disegani dan dihormati penduduk Mekah. Jadi beliau sebelum masuk Islam itu sudah terkenal, kemudian sudah disegani, juga dihormati oleh penduduk Mekah. Nah, kemudian jadi beliau itu sebelum dan sudah masuk Islam, beliau tetap disegani dan dihormati penduduk Mekah. Kemudian kebiasaan beliau bukan kebiasaan, tapi beliau pada masa jahiliyah pernah mengubur putrinya hidup-hidup sebagai pelaksanaan adat Mekah. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya adat Mekah sebelum datangnya Islam, yakni zaman jahiliyah, itu memiliki kebiasaan bahwasanya barang siapa yang memiliki keturunan anak perempuan, maka ia akan mengubur hidup-hidup karena mereka berpikir bahwasanya anak perempuan itu tidak jago perang gitu. Nah, kemudian beliau juga memiliki cincin yang bertuliskan seperti ini. Cukuplah kematian menjadi pengingat bagimu Umar. Nah, dari cincinnya kita memahami bahwasanya Umar itu orang yang sangat tegas dalam urusan agama. Kembali lagi, beliau sangat tegas dalam urusan agama karena dari cincinnya menjadi pengingat beliau bahwa kematian sebagai pengingat dari kehidupan. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah sebelumnya tadi beliau pada masa jahiliyah Umar mengubur putrinya hidup-hidup sebagai pelaksanaan adat Mekah. Setelah melakukan tersebut, setelah masuk Islam, beliau menyesali perbuatannya dan menyadari bahwasanya apa yang beliau lakukan itu adalah suatu kesalahan dan suatu kebodohan. Seperti dalam hadis yang diucapkan Rasulullah, Umar bin Khattab berkata, "Aku menangis ketika menggali kubur putriku, dia maju kemudian mengusap janggutku." Nah, dari sini kita melihat bahwasanya sebenarnya Umar bin Khattab itu tidak memiliki keinginan untuk mengubur putrinya. Nggak ridho kalau putrinya itu dikubur hidup-hidup. Nah, karena kita lihat dalam hadis ini bahwasanya beliau menangis ketika menggali kubur untuk putrinya, kemudian putrinya mengusap janggut beliau. Itu. Mungkin hanya sekian untuk materi hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan menghubungi Bapak pribadi melalui WA.
Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.